Baik Pak, mohon pendapatnya sedikit mengenai mahasiswa yang ditangkap dengan kasus narkoba. Baik, terima kasih. Terkait diamankannya 47 orang mahasiswa di USU, kita tidak pernah membenarkan orang menggunakan narkoba dengan cara melawan hukum. Tapi kita mesti hati-hati dalam menegakkan hukum terkait orang yang terlibat dengan narkoba. Karena apa? Karena kita harus membedakan apakah mereka ini pecandu narkoba atau apakah dia ini penyalahguna narkoba atau dia adalah korban penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa saja seseorang itu menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dia dibujuk untuk menggunakan narkoba. Bisa saja dia pecandu, artinya dia sudah sakit. Kalau tidak ada narkoba, dia tidak akan bisa hidup dengan normal. Nah, itu kan penyakit. Nah, kemudian juga penyalahgunaan narkoba, artinya dia menggunakan narkoba dengan cara yang melawan hukum. Misalnya ada orang sakit, kemudian karena narkoba dia dapat menghilangkan rasa sakitnya. Dia menyalahgunakan narkoba itu dengan cara memperolehnya tidak melalui resep dokter, seperti itu. Nah, terkait diamankannya 47 orang oleh BNN di USU dan kemudian ada 31 orang disebut positif narkoba jenis ganja, kami juga menganggap bahwa mahasiswa yang diamankan ini tidak patut dipertontonkan kepada khalayak, tidak patut dipublikasikan wajahnya, karena masa depan mereka akan hancur dengan dipublikasikan. Apakah niat kita menegakkan hukum narkoba ini untuk menghancurkan masa depan mahasiswa, atau kita ingin memberantas peredaran narkoba? Nah, perlu diteliti apakah si mahasiswa ini tadi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, apakah dia pecandu narkoba, atau dia penyalahguna narkoba. Harus dibedakan. Nah, kemudian sebenarnya juga harus ada asesmen terhadap mereka ini. Jangan ujuk-ujuk kita menganggap mereka adalah tersangka, orang yang berbuat jahat, mengedarkan narkoba, dengan cara memampangkan wajah-wajahnya di media-media, seakan-akan kita sudah menegakkan hukum penegakan pencegahan narkoba dengan benar, padahal keliru. Karena apa? Seharusnya dilakukan asesmen terhadap mereka oleh tim asesmen terpadu, itu namanya, biasanya ada di BNN. Nah, TAT lah yang akan memberikan rekomendasi seseorang ini apakah dia pecandu sehingga harus direhabilitasi. Karena sebaiknya orang yang pecandu itu dianggap penyakit. Hanya saja undang-undang kita belum mengatur terkait hal tersebut dengan jelas. Orang yang sakit harus disembuhkan. Jadi orang yang pecandu narkoba harus disembuhkan dari penyakitnya, bukan dengan jalan mempermalukan dan kemudian memasukkannya ke dalam penjara. Penjara kita sudah over kapasitas saat ini. Nah, itu ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu ya, terkait dengan bagaimana misalnya hasil asesmen itu sendiri pun tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Ada Permenkes nomor 2415 itu. Nah, jadi bisa kita bayangkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu itu tidak boleh dipublikasikan. Artinya sebelum seseorang itu diputuskan dia harus dipidana atau direhabilitasi, hasil asesmennya harus dilakukan asesmen, diperiksa secara teliti apakah dia pecandu atau orang yang memang mengedarkan narkoba. Nah, hasil asesmen itu saja tidak boleh dipublikasikan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tadi. Nah, konon lagi ini orang langsung kita publikasikan, wajahnya nampak di media, belum tentu dia adalah seorang yang mengedarkan narkoba. Jangan-jangan dia hanya korban penyalahgunaan narkoba karena diajak oleh temannya, karena dibujuk oleh temannya menggunakan narkoba, atau karena dia pecandu narkoba yang seharusnya direhabilitasi. Nah, apa gunanya kita rehabilitasi seseorang pecandu narkoba kalau kemudian kita permalukan, kita publikasikan wajahnya kemana-mana? Begitu dia sembuh dari penyakit kecanduan narkobanya, dia akan malah
menjadi trauma, bahkan masa depannya dihancurkan karena wajahnya terpublikasi di mana-mana, di media apapun. Nah, kemudian juga terkait dengan penangkapan di USU ya, bahwa kami menganggap rektor itu bertanggung jawab juga terhadap kehidupan kampus. Nah, kalau ada mahasiswanya yang kena narkoba, pecandu narkoba di lingkungan kampus, kami pikir rektor juga seharusnya merasa bahwa dia gagal melindungi warga kampusnya, melindungi mahasiswanya dari peredaran narkoba. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kenapa? Misi USU itu sesuai dengan Statuta USU ya, nomor 16 tahun 2014 itu jelas-jelas tertulis di dalam misinya itu di pasal 2 adalah mencari alternatif penyelesaian masalah aktual berdasarkan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani. Mencari alternatif penyelesaian permasalahan aktual. Nah, saat ini narkoba ini sudah menjadi masalah aktual. Nah, kita harus mencari penyelesaiannya secara alternatif. Apakah dengan cara menangkap, menahan, memenjarakan, mempermalukan mahasiswa yang terlibat narkoba ini adalah penyelesaian alternatif yang sesuai dengan hati nurani sebagaimana Statuta USU yang sudah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2014 ini? Kan tidak. Apakah kita kampus misalnya USU mau juga ikut menambah kapasitas, menambah jumlah orang yang dipenjara karena narkoba? Seharusnya mahasiswa ini kan dibimbing, dibina, dicegah narkoba masuk ke dalam lingkungan kampus, bukan dengan cara ujuk-ujuk kemudian mengundang pihak yang berwajib untuk menangkap mahasiswanya, kemudian melakukan konferensi pers penegak hukumnya untuk mempermalukan korban-korban penyalahgunaan narkoba ini. Nah, jadi kami pikir kita harus bijaksana lah, bahwa ini sudah menjadi permasalahan negara ini terkait orang-orang yang menggunakan narkoba. Nah, tapi apakah pengguna narkoba ini, pecandu narkoba ini, penyalahguna narkoba ini harus dipenjara dan harus dipamerkan wajahnya bahwa dia adalah pengguna narkoba, atau malah kita lebih baik berpikir bagaimana mereka supaya tidak menjadi pecandu narkoba, bagaimana bisa mereka kembali hidup normal tanpa narkoba, tanpa menghancurkan masa depannya. Nah, ini harus kita pertimbangkan secara matang. Nah, kami pikir USU dalam hal ini juga seharusnya mengikuti misinya, yaitu mencari alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani. Mari kita lihat, mari kita banyak mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi. Apakah benar efektif memenjarakan pecandu narkoba itu adalah jalan yang benar dan jalan yang baik untuk mencegah orang menggunakan narkoba? Terima kasih.